Main di lapangan itu 60% lah pemain nasional. Ya, jangan semuanya diisi oleh pemain naturalisasi. Silahkan nilai sendiri teman-teman. PDIP kritik PSSI era Erick Thohir soal naturalisasi. Minta komposisi timnas Indonesia diisi 60% pemain lokal. Silahkan nilai sendiri teman-teman. PDIP kritik PSSI era Erick Thohir soal naturalisasi. Minta komposisi timnas Indonesia diisi 60% pemain lokal. Begini faktanya. Putra Nababan, anggota Komisi 10 DPR RI, memberikan kritik kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, mengenai naturalisasi dan komposisi pemain timnas Indonesia. Ia menganggap bahwa saat ini timnas Indonesia lebih banyak diisi oleh pemain naturalisasi dibandingkan pemain lokal. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai. Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi, dan tak bosan-bosan juga. Tolong like, subscribe, dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Hal ini disampaikan oleh anggota fraksi PDIP tersebut dalam rapat kerja bersama Menteri Pemuda dan Olahraga serta PSSI di Gedung DPR Senayan, Jakarta, pada Senin, 3 Juni 2024. Kalau bisa komposisi pemain di lapangan itu 60% pemain lokal. Jangan semuanya diisi pemain naturalisasi, ujar Putra. Jangan melulu tiba-tiba di lapangan 60% pemain naturalisasi, 40% pemain lokal. Hanya demi mengejar kemenangan, mau dibawa kemana sepak bola kita ini? Tambahnya. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian apakah pernyataan anggota DPR fraksi PDIP Putra Nababan sudah benar? Jujur. Menurut Mimin, kalau liganya baik, mungkin kita setuju Pak. Tapi karena sekarang liganya masih peringkat 28 Asia, jadi pemain timnas Indonesia masih butuh banyak yang naturalisasi. Lagi pula pemilihan pemain itu mutlak keputusan pelatih, dan tidak bisa juga 40% pemain naturalisasi, 60% pemain lokal. Ayo teman-teman, ini giliran kalian. Keluarkan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo ST. Bravo PSSI. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut. Putra mencatat bahwa di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PSSI paling banyak merekrut pemain naturalisasi, mencapai 11 pemain sejak 2022. Putra menyayangkan bahwa jumlah pemain naturalisasi yang dipanggil timnas Indonesia lebih banyak dibandingkan pemain lokalnya. Putra juga menyoroti program pembinaan pemain usia muda yang dilakukan PSSI, yang menurutnya harus lebih diperhatikan oleh pemerintah daripada terus melakukan naturalisasi. Hal-hal seperti ini menurut saya harus jadi perhatian pemerintah, tetap menjadi fokus pembibitan pemain muda kita, ucap Putra. Sebelumnya, Komisi 3 DPR RI resmi menyetujui naturalisasi untuk dua calon pemain timnas Indonesia, Kelvin Verdong dan Jens Raven. Dalam rapat Komisi 3 yang digelar di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 3 Juni 2024, siang waktu Indonesia Barat. Keputusan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti lewat rapat paripurna DPR RI, sebelum dua penggawa keturunan dapat mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, dan memperkuat timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Menpora Dito Aryo Tejo dan Sekjen PSSI Yunus Nusi setelah menghadiri rapat Komisi 10 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 3 Juni 2024. Verdong yang sudah berada di tanah air berkesempatan hadir langsung dalam rapat Komisi 10 dan Komisi 3 DPR RI. Dia datang mengenakan batik bernuansa hitam, ditemani oleh Menpora, Sekjen PSSI, dan anggota Exco PSSI Vivin Cahyani. Sementara itu, Jens Raven yang sedang memenuhi panggilan timnas Indonesia U20 jelang Toulon Cup 2024 di Prancis, hanya bisa mengikuti rapat via video conference. Komisi 10 dan 3 DPR RI kompak menyetujui rekomendasi pemberian status WNI untuk Kelvin Verdong dan Jens Raven.
Hasil ini selanjutnya akan dibahas dalam rapat paripurna DPR RI, sebelum dua pemain bisa diambil sumpahnya di Kementerian Hukum dan HAM. Menpora dan Sekjen PSSI optimistis bahwa Kelvin Verdong bisa segera memperkuat timnas Indonesia. Tim Garuda dijadwalkan menjamu Irak dan Filipina dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Kamis, 6 Juni 2024, dan Selasa, 11 Juni 2024. Kami rapat dengan Komisi 10 dan Komisi 3, DPR RI, untuk proses pemberian kewarganegaraan Jens dan Kelvin. Insya Allah besok dalam rapat paripurna disetujui, ucap Menpora Dito Aryo Tejo saat ditemui awak media pasca rapat Komisi 10 DPR RI, Senin, 3 Juni 2024. Lebih lanjut, Putra Nababan mengkritik ketergantungan PSSI pada pemain naturalisasi, yang dapat menghambat perkembangan pemain lokal. Meskipun naturalisasi bisa meningkatkan kualitas tim jangka pendek, fokus utama harus tetap pada pembinaan pemain muda lokal untuk keberlanjutan dan kemajuan sepak bola Indonesia. PSSI dan pemerintah perlu menyeimbangkan strategi ini untuk memastikan talenta lokal tetap berkembang dan berkontribusi di level nasional. Beri pendapat kalian teman-teman. OTW perkuat timnas Indonesia, Kelvin Verdong begadang untuk hafal Pancasila dan lagu Indonesia Raya. Kelvin Verdong mengaku begadang untuk menghafal Pancasila dan lagu Indonesia Raya sebagai persiapan menghadapi Komisi 10 dan 3 DPR pada Senin, 3 Juni 2024. Namun, ketika ditantang menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh anggota Komisi 3 DPR, Ade Rossi Hoirunisa, Kelvin Verdong tampak kesulitan. Kelvin Verdong hanya bisa menyanyikan bagian awal saja. Indonesia tanah airku, ucap pemain kelahiran Belanda itu. Kedepannya, Verdong berjanji akan lebih menguasai lagu tersebut. Semalaman saya belajar Pancasila dan lagu kebangsaan Indonesia, kata Verdong. Itu sebabnya saya sedikit kelelahan hari ini, karena mempelajarinya semalaman. Saya masih kesulitan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, tambah pemain berusia 27 tahun itu. Proses naturalisasi Verdong dan Jens Raven telah direstui oleh Komisi 10 dan 3 DPR pada Senin, 3 Juni 2024. Selanjutnya, naturalisasi Verdong dan Jens Raven akan dibahas pada rapat paripurna DPR yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 4 Juni 2024, untuk mendapatkan persetujuan. Setelah itu, keduanya tinggal menunggu surat keputusan Presiden, Kepres, untuk pengambilan sumpah. Setelah menjadi warga negara Indonesia, WNI, Verdong harus mengurus proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI agar bisa membela timnas Indonesia. Saya bangga dan senang bisa menjadi WNI, ujar mantan pemain Feyenoord itu. Saya memang sedikit lelah, karena ikut latihan, timnas, dan masih mengalami jet lag. Meski lelah, saya tetap senang dan bangga, tutur Verdong saat ditemui awak media seusai menghadapi Komisi 10 dan 3 DPR. Verdong mengakui ketegangan cukup terasa selama mengikuti sidang di Komisi 10 dan 3 DPR, tentu ada perasaan tegang, kata Verdong. Saya bukan orang yang pandai berbicara. Saya hanya ingin bermain sepak bola, jadi tentu di rapat ini saya agak kesulitan, tapi tetap senang, ujarnya. Nasib Verdong untuk tampil pada lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih menggantung. Berdasarkan jadwal, timnas Indonesia masih memiliki 2 laga tersisa. Menghadapi Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Juni 2024. 5 hari kemudian, melawan Filipina di lokasi yang sama. Skuad Garuda yang saat ini mengemas 7 poin berada di peringkat kedua klasemen grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Irak yang mengumpulkan 9 poin menduduki posisi puncak. Vietnam berada di urutan ketiga, 3 poin. Filipina berstatus juru kunci, 1 poin. Lebih lanjut, keputusan Kelvin Verdong untuk begadang demi menghafal Pancasila dan lagu Indonesia Raya menunjukkan dedikasi yang tinggi untuk menjadi warga negara Indonesia. Meskipun mengalami kesulitan, usahanya patut diapresiasi. Proses adaptasi seperti ini memang tidak mudah, terutama bagi seseorang yang baru mengenal budaya dan kebiasaan baru. Namun, dengan tekad dan dukungan yang tepat, Kelvin pasti bisa mengatasi tantangan ini. Naturalisasi Verdong dan Jens Raven akan menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia,
mengingat pengalaman dan kemampuan mereka di dunia sepak bola internasional. Keikutsertaan mereka bisa memperkuat skuad Garuda dalam menghadapi laga-laga penting, seperti kualifikasi Piala Dunia 2026. Semoga proses perpindahan federasi berjalan lancar sehingga mereka bisa segera membela timnas Indonesia. Dengan semangat dan kerja keras, Verdong memiliki potensi besar untuk menjadi aset berharga bagi sepak bola Indonesia. Dukungan dari masyarakat dan rekan-rekan setim juga akan sangat penting untuk membantunya beradaptasi dan memberikan yang terbaik untuk tanah air barunya. Tetap semangat, Kelvin Verdong. Perjuanganmu untuk menjadi warga negara Indonesia adalah langkah besar yang penuh tantangan, tetapi dengan tekad dan usaha, semua akan terbayar. Terus berlatih dan yakinlah bahwa kamu bisa menguasai Pancasila dan lagu Indonesia Raya. Kami bangga dengan dedikasimu dan menantikan kontribusimu untuk timnas Indonesia. Jangan menyerah, terus berusaha, dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bagian dari bangsa ini. Semangat! Alasan Shin Tae-yong tidak memanggil Hoki Caraka dan Ramadan Sananta ke timnas Indonesia. Shin Tae-yong melakukan rotasi di lini depan timnas Indonesia pada Juni 2024. Pelatih asal Korea Selatan tersebut hanya memanggil 2 penyerang murni bulan ini. Kedua penyerang tersebut adalah Dimas Drajat dan Rafael Struijk. Dari 2 nama ini, hanya Rafael Struijk yang merupakan jebolan timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Di sisi sayap, Shin Tae-yong tidak memanggil Witan Sulaiman. Sebagai gantinya, ia memanggil Yakob Sayuri, Malik Rizaldi, Marcelino Ferdinand, Egy Maulana Fikri, dan Ragnar Oratmangun. Dari 5 nama tersebut, hanya Marcelino Ferdinand yang merupakan jebolan Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa persiapan timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 menjadi alasan awal. Saat itu, Shin Tae-yong tidak memberi menit bermain kepada Dimas Drajat saat 2 kali melawan Vietnam. Sebagai gantinya, ia mempercayakan Hoki Caraka dan Ramadan Sananta. Ramadan Sananta mencetak 1 gol saat menang 3-0 di kandang Vietnam. Namun, setelah Piala Asia U23 2024, Shin Tae-yong kembali memilih Dimas Drajat. Alasan memilih Dimas adalah karena Piala Asia U23 sudah selesai, ujar Shin Tae-yong. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa ia mengistirahatkan Ramadan Sananta dan Hoki Caraka karena keduanya masih muda. Karena itu, mereka masih bisa bermain di timnas U23 dan senior. Sebagai gantinya, ia memberi kesempatan kepada pemain senior untuk membuktikan diri. Shin Tae-yong memanggil Malik Rizaldi yang tampil baik di Liga 1 musim ini. Hoki dan Sananta juga bisa bermain di U23 dan senior, ujar Shin Tae-yong. Ini antisipasi untuk Piala Asia U23 kemarin. Lanjutnya, Shin Tae-yong harus bersiap untuk agenda berat di Juni 2024 bersama Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan bertemu Irak dan Filipina di 2 laga pamungkas Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut akan digelar pada 6 dan 11 Juni 2024. Timnas Indonesia hanya butuh 1 kemenangan untuk lolos ke putaran ketiga. Lebih lanjut, rotasi yang dilakukan oleh Shin Tae-yong di lini depan timnas Indonesia pada Juni 2024 menunjukkan pendekatan strategis yang cukup bijak. Dengan memanggil 2 penyerang murni, yaitu Dimas Drajat dan Rafael Struijk, serta beberapa pemain sayap yang berbakat, Shin tampaknya fokus pada keseimbangan antara pengalaman dan potensi muda. Keputusan untuk tidak memasukkan Witan Sulaiman dan memberikan kesempatan kepada pemain lain seperti Yakob Sayuri, Malik Rizaldi, Marcelino Ferdinand, Egy Maulana Fikri, dan Ragnar Oratmangun juga menunjukkan keinginan untuk menyegarkan tim dengan pemain-pemain yang sedang dalam performa bagus di Liga Domestik. Kepada seluruh pendukung timnas Indonesia, mari kita berikan dukungan penuh untuk tim kita yang akan bertarung di kualifikasi Piala Dunia 2026. Perjalanan ini memang tidak mudah, namun dengan kerja keras, semangat juang, dan dukungan kita semua, timnas Indonesia pasti bisa meraih kemenangan. Bagi para pemain, ingatlah bahwa kalian membawa harapan dan kebanggaan bangsa di pundak kalian. Tetap fokus, bermain dengan hati, dan jangan pernah menyerah. Kalian sudah menunjukkan kemampuan luar biasa di berbagai kesempatan, dan ini adalah saatnya untuk membuktikan lagi bahwa kalian bisa. Untuk pelatih Shin Tae-yong dan seluruh staf,
Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras kalian. Strategi dan kepemimpinan kalian adalah kunci keberhasilan tim. Kami percaya bahwa dengan bimbingan kalian, Timnas Indonesia akan mencapai prestasi yang membanggakan. Ayo, kita bersatu dan berjuang bersama untuk Indonesia. Semangat! Tidak risaukan hasil imbang kontra Tanzania. Erick Thohir yakin Timnas Indonesia menang atas Irak dan Filipina. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan analisis mendalam tentang pertandingan Timnas Indonesia melawan Tanzania di Stadion Madia Senayan, Jakarta, pada Minggu, 2 Juni 2024. Meskipun hasilnya berakhir imbang tanpa gol, Erick Thohir menyoroti beberapa aspek kunci dari pertandingan tersebut. Timnas Indonesia mendominasi jalannya pertandingan dengan berbagai serangan, namun belum berhasil mencetak gol yang diharapkan. Thohir juga menegaskan bahwa hasil imbang tersebut bukanlah akhir dari segalanya. Timnas Indonesia harus segera fokus pada 2 laga penting di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, menghadapi Irak dan Filipina pada 6 dan 11 Juni 2024. Dia menyatakan keyakinannya bahwa Timnas Indonesia memiliki potensi untuk meraih kemenangan dalam 2 laga tersebut dan melangkah ke babak ketiga kualifikasi bersama 17 negara Asia lainnya. Selain itu, Thohir menekankan pentingnya proses adaptasi bagi tim. Meskipun hasil imbang melawan Tanzania tidak sesuai harapan, hal itu merupakan bagian dari proses pembentukan tim yang lebih solid dan kompak. Referensi ke penampilan gemilang Timnas U23 Indonesia dalam Piala Asia U23 2024 memberikan landasan positif. Meskipun mengalami kekalahan dalam pertandingan uji coba sebelumnya, tim tersebut berhasil melaju hingga babak semifinal dan bahkan mengalahkan tim-tim kuat seperti Australia dan Korea Selatan. Dengan demikian, Erick Thohir menegaskan bahwa hasil imbang melawan Tanzania tidak boleh dijadikan patokan tunggal. Timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk mengatasi tantangan dan meraih kesuksesan di kancah internasional. Lebih lanjut, pertandingan imbang antara Timnas Indonesia dan Tanzania menunjukkan bahwa Timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di level internasional. Meskipun belum berhasil mencetak gol, dominasi dalam jalannya pertandingan menunjukkan kemampuan tim dalam mengendalikan permainan. Penting bagi Timnas Indonesia untuk memanfaatkan hasil imbang ini sebagai momentum untuk terus meningkatkan kohesi dan efektivitas serangan. Selain itu, fokus pada 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia harus menjadi prioritas utama. Erick Thohir dengan tepat menekankan pentingnya meraih kemenangan dalam 2 laga tersebut untuk memastikan kelolosan ke babak selanjutnya. Dengan kerja keras dan komitmen, serta pembelajaran dari hasil imbang melawan Tanzania, Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai target mereka dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Semangat untuk Timnas Indonesia! Setiap hasil, baik kemenangan maupun kekalahan, adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Teruslah berjuang dengan semangat dan tekad yang tinggi. Percayalah bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan dukungan dari para penggemar, kalian bisa mengatasi segala tantangan di depan dan meraih prestasi gemilang. Tetaplah bersatu sebagai tim, tetaplah fokus pada tujuan, dan jadikan setiap momen sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Kalian sudah membawa kebanggaan bagi bangsa ini, dan kita semua yakin bahwa masa depan kalian cerah. Ayo, Indonesia! Teruslah berjuang dan wujudkan impian kita bersama. Marcelino Ferdinand kirim siwar jelang duel Timnas Indonesia versus Irak. Gelandang tim nasional Indonesia, Marcelino Ferdinand, siap mengamankan kemenangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia akan bertanding melawan Irak dan Filipina dalam laga terakhir fase grup F. Skuad Garuda hanya membutuhkan 1 kemenangan untuk melaju ke babak selanjutnya. Vietnam, yang berada di posisi ketiga, membutuhkan 6 poin untuk mengejar Indonesia. Namun, tantangan besar menanti pasukan Shin Tae-yong. Mereka akan menghadapi Irak terlebih dahulu pada 6 Juni mendatang, diikuti oleh Filipina pada 11 Juni. Marcelino Ferdinand menegaskan bahwa laga-laga tersebut tidak akan menjadi masalah. Menurutnya, skuad Garuda telah menguji mentalnya sejauh ini dan tidak gentar menghadapi lawan apapun. Kami di Timnas Indonesia tidak tegang. Kami siap menghadapi siapapun, kata Marcelino Ferdinand.
Pemain KMSK Denze ini merupakan salah satu andalan Shin Tae-yong di lini tengah. Aksinya seringkali memaksa lawan untuk bekerja keras ekstra demi menghentikannya. Dalam skuad Garuda, Marcelino didukung oleh Tom Haye dan Ivar Jenner sebagai gelandang bertahan. Hingga saat ini, dia telah mengumpulkan 21 caps bersama timnas senior. Marcelino menegaskan bahwa Indonesia akan tampil dengan kepercayaan tinggi. Menurutnya, semua pemain memiliki ambisi untuk meraih kemenangan. Termasuk dalam laga menghadapi Irak dan Filipina selanjutnya. Dia yakin target meraih 6 poin bukanlah hal yang tidak mungkin. Kami harus memenangkan semua laga sisa. Pemain-pemain kami siap untuk menghadapi tantangan selanjutnya, ujarnya. Lebih lanjut, Marcelino Ferdinand menunjukkan keyakinan dan semangat yang tinggi dalam menghadapi pertandingan-pertandingan penting bagi timnas Indonesia. Sikapnya yang optimis dan fokus pada meraih kemenangan menjadi inspirasi bagi rekan-rekannya serta para penggemar sepak bola Indonesia. Dengan semangat dan mental yang kuat, diharapkan timnas Indonesia dapat meraih hasil yang memuaskan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semangat untuk timnas Indonesia dan Marcelino Ferdinand dalam setiap langkah mereka menuju Piala Dunia 2026. Dengan keyakinan, kerja keras, dan semangat juang yang tak kenal lelah, mereka pasti bisa meraih prestasi gemilang. Teruslah percaya dan berjuang bersama sebagai satu bangsa, satu tim, menuju impian yang lebih tinggi. Media Italia puji penampilan Jay Itzes usai antar Venezia promosi ke Serie A. Jay Itzes mengantarkan Venezia merebut tiket terakhir promosi ke Serie A, divisi tertinggi Liga Italia. Venezia memastikan promosi mereka setelah mengalahkan Cremonense dalam leg kedua final playoff Serie B pada Minggu, 2 Juni 2024, atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat bermain di Stadion Pierluigi Penzo. Venezia meraih kemenangan tipis 1-0 atas Cremonense. Gol tunggal diciptakan oleh Christian Gitjaer pada menit ke-24 melalui tembakan kaki kiri dari dalam kotak penalti. Dengan kemenangan tersebut, Venezia resmi mendapatkan tiket promosi ke Serie A musim 2024-2025. Venezia menjadi tim terakhir yang memastikan promosi ke Serie A untuk musim tersebut, menyusul Parma dan Como yang telah lebih dulu melaju. Tiket promosi menjadi hadiah ulang tahun istimewa bagi Jay Itzes yang berulang tahun pada tanggal yang sama dengan pertandingan leg kedua. Ini merupakan momen comeback bagi Venezia setelah absen selama 2 musim dari Serie A, terakhir kali tampil pada musim 2021-2022. Performa gemilang Jay Itzes juga mendapat pujian dari media Italia, dengan Tutto Venezia Sport memberikan nilai 8 untuk penampilannya. Kehadirannya di lini belakang Venezia dianggap sangat tangguh, membuat pertahanan timnya sulit ditembus oleh penyerang Cremonense. Pasca membawa Venezia promosi, Jay Itzes akan fokus untuk tugas berat bersama Timnas Indonesia pada bulan Juni 2024. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina dalam 2 laga penentuan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, yang akan digelar pada tanggal 6 dan 11 Juni 2024. Dalam rangka mengamankan tiket ke putaran ketiga, Timnas Indonesia hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi. Lebih lanjut, performa Jay Itzes dalam membantu Venezia meraih promosi ke Serie A sangat mengesankan. Kontribusinya dalam pertahanan tidak hanya terlihat dari gol kemenangan yang dicetaknya, tetapi juga dari ketangguhan dan keamanan yang ia berikan di belakang. Media Italia memberikan pujian yang layak atas penampilannya yang solid, memberikan nilai tinggi untuk kontribusinya dalam mengamankan promosi klub. Kembalinya Venezia ke Serie A setelah absen selama 2 musim juga menjadi bukti kesuksesan tim dalam menghadapi tantangan dan membangun kembali keunggulan mereka di level tertinggi kompetisi. Selain itu, fokus Jay Itzes yang segera beralih ke tugas bersama Timnas Indonesia menunjukkan komitmen dan dedikasi yang tinggi terhadap pengembangan sepak bola di tingkat nasional. Dengan demikian, pencapaiannya bersama klub dan keikutsertaannya bersama tim nasional memberikan harapan bagi masa depan sepak bola Indonesia. Jay Itzes, teruslah menunjukkan semangat dan dedikasimu yang luar biasa. Prestasimu dalam membantu Venezia meraih promosi ke Serie A adalah bukti nyata dari kerja keras dan tekadmu yang kuat. Teruslah berjuang dan tetaplah fokus pada tujuanmu. Jangan pernah ragu dengan kemampuanmu dan teruslah menorehkan prestasi gemilang, baik bersama klub maupun bersama Timnas Indonesia. Kami semua bangga akan pencapaianmu dan kami yakin bahwa kamu akan terus bersinar di panggung sepak bola dunia.
Semangat, Jai Idzes! Shin Tae-yong bingungkan Irak yang intip laga timnas Indonesia versus Tanzania dari kamar hotel. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, mengakui bahwa dia sengaja membingungkan tim Irak dan Filipina selama laga latihan melawan Tanzania pada Minggu, 2 Juni 2024. Saat laga antara timnas Indonesia dan Tanzania di Stadion Madia, para pemain Irak sudah menginap di Hotel Mulia, kawasan Senayan. Shin Tae-yong menyatakan bahwa tujuan dari kebijakan ini adalah untuk membuat Irak bingung dalam persiapan laga melawan Indonesia. Ini bukan kali pertama Shin Tae-yong melakukan hal semacam ini. Dia seringkali mengacak nomor punggung pemain dalam laga uji coba. Selama melawan Tanzania, seluruh pemain tidak menggunakan nomor punggung yang biasanya mereka kenakan. Sebagai contoh, Marcelino Ferdinand memakai nomor punggung 8, padahal ia biasanya menggunakan nomor 7. Hernando memakai nomor punggung 1, bukan 21, dan Asnawi yang biasanya memakai nomor 14 kini menggunakan nomor 18, serta pemain lainnya. Memang sengaja dilakukan seperti itu, mengacak nomor punggung, kata Shin Tae-yong. Agar lawan tidak gampang menganalisis kami, tambahnya. Di sisi lain, para pemain Irak turut memantau laga latih tanding antara timnas Indonesia dan Tanzania ini dari kamar hotel mereka. Salah satu pemain Irak, Ali Jasim, mengunggah pemandangan dari kamar hotelnya di Instagram. Dari Hotel Mulia, Ali Jasim bisa melihat langsung laga tersebut. Laga melawan Irak pada 6 Juni 2024 mendatang menjadi krusial bagi timnas Indonesia. Kemenangan akan mengantarkan pasukan Garuda lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong berharap dukungan penuh dari supporter di laga kandang ini demi meraih poin maksimal. Irak adalah tim terbaik di grup kita, kata Shin Tae-yong. Skuad mereka sangat bagus, bukan lawan yang mudah bagi kami. Tetapi ini laga kandang. Saya akan memaksimalkan semuanya agar laga nanti dapat hasil baik, tambahnya. Shin Tae-yong juga menjelaskan bahwa dia akan tetap mengevaluasi performa anak asuhnya saat melawan Tanzania. Dua hal yang menjadi sorotannya adalah masalah sentuhan bola dan komunikasi. Saya akan mengevaluasi performa para pemain di laga tadi, termasuk soal sentuhan bola yang kurang dan komunikasi juga, ujar Shin Tae-yong. Seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya, hasil tidak begitu penting. Saya hanya ingin melihat keseluruhan kondisi pemain, fisik, dan juga lainnya, imbuhnya. Lebih lanjut, pendekatan Shin Tae-yong yang mengacak nomor punggung pemain dalam laga uji coba menunjukkan strategi yang cerdik untuk mengurangi kemungkinan analisis oleh lawan. Dengan mengacak nomor punggung, dia membuat tim lawan sulit mempelajari dan mengenali pemain-pemain kunci, sehingga strategi ini bisa memberikan keuntungan taktis. Namun, pendekatan ini juga memiliki risiko. Pemain mungkin perlu waktu untuk beradaptasi dengan nomor baru mereka, yang bisa mempengaruhi komunikasi dan kinerja di lapangan, terutama jika mereka terbiasa dengan nomor tertentu yang mereka identifikasikan secara psikologis. Selain itu, tim lawan yang cermat mungkin masih bisa mengenali pemain melalui gaya bermain dan posisi mereka di lapangan. Terkait pertandingan melawan Irak, penting untuk dicatat bahwa dukungan supporter akan sangat krusial. Pertandingan ini menentukan nasib timnas Indonesia di babak kualifikasi berikutnya, sehingga suasana dan semangat di stadion bisa memberikan dorongan ekstra bagi para pemain. Keputusan Shin Tae-yong untuk mengevaluasi sentuhan bola dan komunikasi menunjukkan fokus pada detail teknis yang sangat penting. Kedua aspek ini krusial untuk membangun permainan yang solid dan kohesif. Evaluasi ini menunjukkan bahwa meski hasil pertandingan uji coba mungkin tidak penting, performa dan perkembangan pemain tetap menjadi prioritas utama. Secara keseluruhan, strategi Shin Tae-yong mencerminkan kombinasi antara inovasi taktis dan perhatian terhadap detail, yang bisa menjadi kunci sukses dalam pertandingan penting mendatang. Shin Tae-yong, teruslah dengan strategi dan dedikasi Anda. Upaya keras dan taktik cerdas Anda telah membawa tim nasional Indonesia ke level yang lebih tinggi. Meskipun tantangan besar menanti, keyakinan dan komitmen Anda akan membawa hasil yang positif. Kami semua mendukung dan percaya pada kemampuan Anda untuk membawa tim ini menuju kesuksesan. Teruslah berjuang dan jangan pernah menyerah. Semangat!